Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kelompok 25 dari Sistem Informasi 9 angkatan 2021 di sini ingin mempresentasikan tugas pengantar sistem informasi, yaitu tentang identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Dengan saya sendiri, Muhammad Fatih, lalu Zakia Nurfidah, dan Susi Susanti. Oke, jadi tugasnya itu ya adalah studi kasus, menganalisis studi kasus, dan kami memilih studi kasus yang ketiga, yaitu tentang sistem informasi akademik, lebih tepatnya tentang pendaftaran. Oke, langsung saja saya bacakan. Di sebuah kampus, setiap tahun ajaran baru akan membuka informasi pendaftaran mahasiswa baru. Proses pendaftaran masih dilakukan dengan cara manual. Calon mahasiswa perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. Setelah itu datang kembali untuk menyerahkan berkas dan biaya pendaftaran. Namun, dengan adanya perkembangan tren teknologi, kampus tersebut ingin mendigitalisasi proses pendaftaran mahasiswa baru. Calon mahasiswa akan dapat melihat informasi pendaftaran, mengisi form pendaftaran, mengupload berkas pendaftaran, dan melihat status pendaftaran. Jadi berdasarkan studi kasus ini, sebuah kampus yang tadinya manual, pendaftarannya secara manual, yang tadinya seluruh calon mahasiswa baru harus datang ke kampus, mereka harus mendaftar di sana, lalu mendapatkan informasi dari sana, dan memindahkan berkas ke sana, itu ingin dialihkan menjadi online gitu, menjadi memanfaatkan tren teknologi yang ada gitu. Itu dengan nantinya mereka gampang untuk memperoleh informasi, lalu juga nanti ada form pendaftaran online, ada upload berkas online juga, dan ada statusnya juga. Lalu di sini ada analisis sistem, yaitu permasalahan. Yang pertama itu permasalahan, dan permasalahannya ini tadi udah jelas ya, itu tentang pendaftaran yang tadinya offline dijadikan online. Penyebab masalahnya juga ada, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu untuk sistem yang dibangun, itu juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kebutuhan sistem juga, dan juga analisis bisnis. Oke, jadi langsung saja untuk permasalahan yang ingin diselesaikan. Permasalahan yang ingin diselesaikan. Permasalahan dari studi kasus ini yang pertama ialah penyebaran informasi dan persyaratan pendaftaran kampus secara manual oleh pihak kampus. Sistem lama ini nantinya akan digantikan dengan cara mendigitalisasikan sistem. Permasalahan yang ingin diselesaikan yang kedua yaitu penyerahan berkas dan biaya pendaftaran kampus secara manual oleh calon mahasiswa. Dengan cara manual tersebut, calon mahasiswa diharuskan datang secara langsung ke kampus, dan permasalahan ini nantinya juga akan diselesaikan dengan cara digitalisasi sistem. Next. Penyebab dari permasalahan. Penyebab dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama adalah tren perkembangan teknologi yang kian maju. Hal ini membuat pihak kampus merasa perlu mendigitalisasikan sistem proses pendaftaran yang sudah ada secara manual menjadi digital. Yang kedua, sistem proses pendaftaran secara manual mengharuskan calon mahasiswa datang langsung ke kampus, sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Next. Sistem yang dibangun. Sistem yang ingin dibangun berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi harus memiliki beberapa karakteristik, diantaranya keefisienan ruang dan waktu. Hal ini ditujukan agar informasi pendaftaran kampus yang hendak disebarkan dapat sampai kepada calon mahasiswa dengan cara mendigitalisasikan sistem, di mana saat sistem ini diterapkan, calon mahasiswa tidak perlu datang ke kampus secara langsung. Selain itu, informasi yang akan disebarkan pun akan lebih cepat sampai kepada para calon mahasiswa. Yang kedua, keakuratan informasi pendaftaran. Informasi yang hendak disebarkan oleh pihak kampus akan menjadi lebih akurat, dikarenakan
Informasi tersebut disebarkan secara langsung oleh pihak kampus melalui sistem informasi digital resmi yang nantinya akan dibangun. Yang ketiga, kemudahan dalam pengelolaan data mahasiswa dan administrasi fakultas atau jurusan. Dengan dibangunnya sistem informasi digital ini, operator kampus yang nanti akan mengorganisir dan mengolah data calon mahasiswa akan menjadi lebih mudah. Yang terakhir yaitu integrasi data. Integrasi data ditujukan agar informasi yang diperoleh akan mungkin untuk dibagikan di dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga, sistem ini dibangun dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya duplikasi data. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, kita harus sedikit mengetahui tentang tujuan analisis kebutuhan, yaitu untuk memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang baru dan pengembangan sebuah sistem yang memadai kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak dibutuhkan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pendukung yang dimiliki sistem, yaitu baik dari kebutuhan operasional, keamanan, informasi, kinerja, user, dan tampilan. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu sistem mampu melakukan login dan register, kedua sistem mampu melakukan data mahasiswa, yang ketiga sistem mampu mengelola formulir pendaftaran, yang keempat sistem mampu mengelola berkas pendaftaran, dan yang terakhir yaitu sistem mampu mengelola status pendaftaran. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada operasional software yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan sistem operasi Windows 10 dan MySQL dan PostgreSQL. Selanjutnya, untuk kebutuhan operasional hardware, minimal SSD-nya sebesar 256 GB, RAM 8 GB, prosesor i3 generasi ke-10, dan layar monitor sebesar 14 inci. Kebutuhan keamanan dibutuhkan otorisasi untuk mendaftar. Yang keempat, kebutuhan informasi. Terdapat informasi tata cara pendaftaran. Dan yang terakhir, kebutuhan kinerja. Ketepatan data mahasiswa. Kinerja sistem ini diharapkan mampu menerima semua data calon mahasiswa dengan tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu business analysis, merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi sistem lama dari segi performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan servis. Setelah menganalisis, kami menemukan kelemahan dari segi setiap bagian. Yang pertama yaitu dari segi performance. Untuk kelemahan dari segi performance yaitu penyebaran informasi pendaftaran secara manual memakan waktu lebih banyak sehingga calon mahasiswa harus datang langsung ke kampus. Yang kedua yaitu kelemahan informasi. Dari segi informasi, kelemahannya yaitu calon mahasiswa tidak tahu informasi terkini tentang pendaftaran karena harus datang ke kampus terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Yang ketiga yaitu dari segi ekonomi. Kelemahan dari segi ekonomi yaitu calon mahasiswa memakan terlalu banyak biaya karena harus pergi ke kampus secara berkala untuk mendapatkan informasi pendaftaran. Yang keempat yaitu kontrol. Dari segi kontrol, kelemahannya yaitu berkas dan formulir pendaftaran berbentuk kertas sehingga rawan hilang dan dapat dilihat oleh peserta lainnya. Yang kelima yaitu efisiensi. Dari segi efisiensi, kelemahannya yaitu apabila calon mahasiswa tidak datang ke kampus, maka mereka akan ketinggalan informasi. Yang terakhir yaitu kelemahan dari segi servis. Penyebaran informasi pendaftaran secara manual membuat peserta perlu menunggu antrian peserta lainnya dalam perolehan informasi. Jadi sini ada peran dari masing-masing personal di tim ini, yaitu Zakian Nurfida sebagai penyusun materi dan presenter, lalu Muhammad Fatih atau saya sendiri sebagai penyusun materi, presenter, dan moderator. Lalu ada Susi Susanti juga sebagai pembuat PPT dan presenter. Sekiranya cukup presentasi dari kelompok 25. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.